Sini deh, aku bisikin. Kalau kamu dikasih kesempatan untuk menghapus semua kenangan menyakitkan dalam hidup kamu, kira-kira kamu bakal ngelakuin itu nggak? Tapi, kalau misalnya ternyata kenangan menyakitkan itu jadi salah satu alasan kamu untuk hidup, kamu masih mau ngelakuin itu nggak? Dan ternyata, pertanyaan tadi jadi inti dari novel yang akan aku bahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo Sobat Literasi. Aku Kalista Febi Azaro dari SMA Negeri 1 Cepu. Dan hari ini aku akan bawa kalian untuk menyelam dan mengenal lebih dalam tentang novel yang diam-diam mengubah cara pandangku tentang kenangan dan kehilangan. Yap, ini adalah novel Hujan karya Terelie. Kalau kalian lihat novel judulnya Hujan, kalian mikir novel ini tentang apa? Siklus hidrologi? Atau cuman sajak-sajak melankolis yang ditemenin suara hujan? Well, ternyata novel ini lebih dalam daripada itu. Novel ini seolah ingin menceritakan bagaimana kenangan bisa hidup dalam pikiran manusia, baik itu kenangan menyakitkan atau bahagia. Dan semua ini bermula dari tokoh utama kita, yaitu Lyle. Seorang gadis yang harus kehilangan semuanya dalam sekejap karena bencana dahsyat yang melanda kota sempurnanya itu dan merenggut nyawa orang-orang terdekatnya. Di tengah kekacauan itu, Lyle bertemu dengan Esok, sesosok lelaki yang menjadi cahaya penyelamat baginya. Pertemuan mereka jadi awal hubungan yang perlahan tumbuh di tengah dunia yang penuh dengan kehilangan. Bagaimana mereka saling menguatkan, saling memahami perasaan satu sama lain, dan saling mendukung di keterpurukan masing-masing. Konflik dimulai saat Lyle hendak menghapus semua kenangan menyakitkan yang ada dalam hidupnya dengan teknologi rekayasa ingatan. Namun, apabila rasa sakit itu dilupakan, apakah akan mengubah seseorang itu menjadi lebih bahagia? Yang bikin novel ini menarik bukan cuma tentang alurnya, tetapi tentang bagaimana tema yang diangkat dapat tersampaikan dengan sangat baik kepada pembaca. Novel Hujan ini sendiri mengangkat tema yang mencangkup adanya kenangan, kehilangan, cinta, dan pengorbanan. Karakter-karakter yang dibangun oleh Terelie di dalam novel ini juga sangat memperkuat tema tersebut. Menurutku, Lyle adalah sosok yang realistis. Di balik sikap kuatnya dan penuh empati itu, ia ingin menyimpan dalam rasa sakitnya. Sementara itu, Esok adalah sosok yang cerdas, tenang, dan tidak terlalu banyak mengungkapkan perasaannya. Namun, di balik tenangnya itu, ada pengorbanan yang tidak bersuara. Selanjutnya ada Mariam, sahabat Lyle yang selalu bersifat ceria dan selalu memberikan dukungan emosional terhadap Lyle saat masa-masa terpuruknya. Perpaduan karakter-karakter ini membuat novel ini seperti hidup dan memiliki makna tersendiri. Ditambah lagi, penggunaan alur maju mundur yang melibatkan masa kini dan kilas balik memori Lyle membuat novel ini sangat berkesan indah di hati. Meskipun begitu, seperti karya lainnya, novel ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang aku temukan diantaranya adalah cerita emosional yang menyentuh, bahasa yang mudah dipahami, dapat menggambarkan genre science fiction dengan sangat baik, dan juga memiliki pesan kehidupan yang sangat mendalam. Kekurangan yang aku temukan dari novel ini diantaranya adalah terdapat beberapa bagian yang terasa sedikit lambat, adanya konflik emosional yang tidak dijelaskan secara mendalam, dan juga unsur romans yang terasa menggantung bagi beberapa pembaca. Secara keseluruhan, novel ini sangat direkomendasikan untuk kalian yang menyukai genre science fiction, drama, romance, dan slice of life. Latar masa depan yang digambarkan sangat futuristik dan perpaduan cerita emosional yang menyentuh membuat novel ini terkesan berkesan dan kompleks. Melalui cerita Lyle, kita diajak untuk mempertanyakan apakah hal-hal menyakitkan itu harus dilupakan atau dipahami dan diterima. Saya Kalista Febi Azaro dari SMA Negeri 1 Cepu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.